Selamat datang kembali di Siniar Sehari-Hari. Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama aku Tias Surmantio yang sepertinya sudah cukup lama ya nggak kembali membuat sebuah eh, konten terkait dengan podcast atau siniar atau ngobrol-ngobrol kayak gini yang berkaitan dengan macam-macam ya, hal-hal yang rame lah intinya gitu. Karena terakhir aku buat hal-hal kayak gini tuh sifatnya audio. Audio artinya hanya rekaman, kemudian hanya rekaman suara gitu ya, kemudian aku upload di Spotify, kemudian audio videonya di YouTube juga. Nah, uh, karena sudah lama gitu kan, karena udah lama aku mencoba lagi akan membuat hal yang serupa gitu ya, berupa siniar gitu atau podcast gitu bilangnya, yang akan membahasnya apa nanti aku jelasin di belakang, tapi intinya yang akan berformat seperti ini sekarang. Jadi formatnya adalah video yang dimana aku akan face to face ngomong ke kalian dengan kamera, tapi nanti juga audionya akan bisa teman-teman dengarkan di Spotify atau di berbagai macam platform podcast lainnya gitu ya. Nah, ini saat ini adalah kalau bisa dibilang episode pertama kali ya, episode welcoming lagi untuk Siniar Sehari-Hari season 2. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin Instagramku, kemudian TikTokku, dan mungkin YouTubeku juga, Tias Surmantio, nanti boleh di subscribe. Itu aku punya sebuah siniar atau sebuah podcast yang bernama Siniar Sehari-Hari. Siniar Sehari-Hari ini kemarin di season 1 itu membahas berbagai macam hal yang lagi rame di dunia maya atau di dunia sosial, media sosial, di media sosial. Dan ramenya itu macam-macam, ada yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan apalagi dunia entertainment, bahkan film juga ada pernah gitu kan, berkaitan dengan berita-berita kesehatan mental juga pernah, macam-macam intinya. Dan kemudian di situ kita bahas bareng, kita cerita-cerita bareng gimana perspektifku terkait dengan hal itu, dan gimana mungkin teman-teman kalau punya saran dan juga punya masukan itu bisa juga komen di situ. Nah, buat yang penasaran kayak gimana kemarin bentuknya, itu teman-teman bisa ke Spotify Siniar Sehari-Hari yang pertama, kemudian ke mana lagi ya? Oh, ke YouTube ya, ke YouTube channel Tias Surmantio Siniar Sehari-Hari season 1 udah ada playlistnya kalau nggak salah. Nah, nanti yang bentuknya video ini akan aku kasih highlight ya, dan yang bentuk audio mungkin nggak bisa nonton, nggak bisa lihat gitu, cuma silahkan dicari di Spotify Siniar Sehari-Hari season 1. Nah, berhubung sudah lama dan aku udah lama banget gak ngomong ini, aku akan coba buat lagi, mendisiplinkan diri lagi untuk membuat konten Siniar Sehari-Hari yang bersifat audio dan juga videonya full, tapi ya kemarin kan cuma cover gitu terus ada suaranya, full dengan aku ngomong seperti ini, dan kemudian nanti kita akan membahas banyak hal. Nah, kemarin sebagai gambaran ya, kemarin di season pertama itu aku bahkan bisa membuat 2 hari sekali siniar, episode siniar, dan itu naik ke 2 platform itu, yaitu di YouTube dan juga di Spotify. Jadi cukup rutin dan disiplin. Nah, apakah untuk season 2 ini akan seperti ini? Nah, nanti kita akan lihat perkembangannya, karena aku sih menargetkan bahwa aku akan membuat sedisiplin mungkin ya, kira-kira kayak ya mungkin seminggu sekali lah gitu, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung ya nanti ya, tergantung kondisi dan juga tergantung isu. Gak boleh sebenarnya kalau kita mau disiplin harus tahu ya benar kita punya target berapa sering dan lain-lain, tapi kayaknya sih paling reasonable sekarang adalah 1 minggu sekali gitu. Dan itu merupakan hal yang menurutku menarik, karena kenapa? Seperti yang aku sudah jelaskan di Sinar Sehari-Hari episode ke-30 ya, episode terakhir, aku ini cukup suka ngobrol, cukup suka ngomong sesuatu yang ada di kepalaku gini ya. Jadi aku pengen mencurahkan apa yang aku punya di kepalaku, opini bahkan gitu, kepada orang lain atau kepada sekitarku. Dan mungkin karena kemarin itu belum banyak yang tahu soal siniar ini, jadi yaudah aku ngomong aja gitu, aku ceritain, dan ada beberapa yang mendengarkan, ada beberapa yang mengikuti gitu ya, dan sampai nanyain mana nih yang update nih soal episode terbarunya gitu kan. Nah, saat ini juga mungkin formatnya akan seperti itu. Jadi nanti akan ada isu yang kuangkat, dan kemudian nanti isu ini akan
coba kita omongin bareng gitu ya. Nah, itu pembukaannya. Panjang juga ya, 5 menit pembukaan. Sebenarnya gini, aku kali ini nggak akan bahas sesuatu yang berat gitu ya, nggak akan bahas sesuatu yang rame ataupun apa, karena jujur sebenarnya episode pertama Siniar Sehari-hari season 2 ini akan aku dedikasikan untuk menjelaskan kembali atau memperkenalkan kembali siniar ini, karena kayaknya udah tenggelam karena udah lama nggak dipelihara gitu ya. Mau coba aku angkat lagi bahwa ada siniar sehari-hari loh gitu ya kepada teman-teman sekalian, dan semoga siniar ini cukup membawa manfaat ya buat teman-teman. Intinya teman-teman dapat perspektif ya dari apa yang kita lagi bahas, dan juga nanti semoga aku berharap siniar sehari-hari itu bisa lanjut gitu ya, baik sampai season 2 ini sekarang, terus kemudian season 3 mungkin atau season 4 dan seterusnya, semoga gitu ya, karena kita tahu bahwa banyak sekali hal yang bisa kita bahas dunia ini sangat luas untuk kita explore dan juga kita angkat ya, dari segi manapun bahkan gitu ya. Karena misalnya gini, satu hal yang kita lihat, atau misalnya aku bersama temanku gitu lah, berlima gitu ya, kita ngelihat kita ngelihat fenomena terkait misalnya apa yang paling baru ya, misalnya perselingkuhan gitu ya. Nah, dari satu tema ini atau satu hal ini, dari 5 orang temanku ini termasuk aku, itu bisa punya perspektif yang berbeda-beda. Itulah keunikan dari sistem kognitif manusia gitu ya. Jadi kita itu punya cara untuk memperspektifkan atau mempersepsikan sesuatu dan kemudian membahasakan kembali sesuai dengan apa yang kita pahami berdasarkan level kognisi kita gitu. Dan itu hal yang sangat aku sukai untuk aku lihat gitu ya. Gimana sih pendapat si A, gimana sih pendapat si B, gimana sih opininya terkait hal ini gitu. Kenapa? Karena ini juga pernah aku bahas juga di season 1, termasuk alasan kenapa aku bikin siniar adalah komunikasi itu adalah salah satu cara yang sudah lama terbukti untuk membuat berbagai macam persoalan itu clear dan juga selesai. Gak percaya ya? Gini, kita tuh sering ada berbagai macam hal yang membuat kita berbeda dengan orang lain, baik dari sisi opini, baik dari sisi pendapat, atau dari sisi apapun deh. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu bisa jadi menakutkan teman-teman. Menakutkan kenapa? Karena kita itu bisa jadi membuat stigma kepada orang lain karena kita merasa dia berbeda dengan kita. Dan salah satu cara untuk membuat hal itu runtuh gitu ya, atau hal itu hilang adalah membangun jembatan di antara dua perbedaan ini. Misalnya aku punya prinsip bahwa makan nasi padang itu harus pakai tangan. Nah, ada temanku yang makan nasi padang pakai sendok gitu. Nah, masing-masing ini, aku dan temanku ini kan punya perspektif dan juga pendapat. Gimana supaya ini nggak menakutkan, atau gimana supaya ini nggak jadi kayak perselisihan hingga konflik gitu kan. Ya dibangun jembatannya. Kenapa aku punya cara seperti ini untuk makan nasi padang dengan sendok, dengan tangan misalnya, teman-temanku pakai sendok gitu. Kenapa kok seperti itu? Dibangun jembatannya, dan kemudian dengan jembatan ini kita bisa membangun sistem sosial atau hubungan sosial yang semakin baik dan konstruktif gitu. Nah, itulah kenapa aku percaya bahwa ngomong atau berkomunikasi itu adalah salah satu cara paling efektif manusia dalam menyelesaikan berbagai macam hal gitu ya. Dan lebih lanjut lagi, ngomong itu merupakan satu hal yang membuat manusia itu bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang rumit dalam kehidupan. Ini sudah terbukti gini. Kita tahu bahwa kita ini punya sejarah terkait dengan perkembangan spesies manusia ya, atau Homo sapiens gitu. Hal yang membuat kita bisa bertahan hidup sejauh ini hingga era sekarang ya, walaupun kita belum selama itu ya bertahan di bumi, itu adalah cara kita berkomunikasi satu dengan lainnya, dan itu membuat kognisi kita berkembang. Kognisi kita yang berkembang ini membuat kita bisa memiliki cara untuk menyelesaikan persoalan yang rumit dalam zamannya gitu ya, dengan bersama-sama, dengan berkelompok ya. Kita bisa membuat satu konsep bersama-sama, kita bisa mempercayai satu hal yang kita yakini itu baik secara bersama-sama, secara kolektif, dan itu membuat kelompok menjadi erat, kohesif gitu ya, menjadi sangat
rekat satu sama lainnya, itu akhirnya bukan bukan individual yang bergerak, akhirnya adalah kelompok itu yang bergerak untuk menyelesaikan persoalan itu, dan akhirnya persoalan selesai, kita bisa maju untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lain. Nah, majunya kita menyelesaikan persoalan-persoalan demi persoalan ini membuat kita maju hingga saat ini, jadi kita ada di dunia modern ini. Dan tantangan kita saat ini juga berkembang, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, saat ini kita tahu bahwa kemarin kita baru krisis ya di 2020 awal gitu ya, karena COVID. Sampai sekarang belum kelar sebenarnya, tapi kita bisa bilang bahwa hal itu sudah cukup teratasi. Tapi kita akan ada krisis-krisis berikutnya yang membutuhkan kerjasama melalui komunikasi, yang akhirnya membuat kita bisa menyelesaikan itu dan maju ke tahap berikutnya. Itu akan terus terjadi. Nah, sampai kapan? Ya nggak tahu. Bisa jadi sampai selama mungkin gitu ya, sampai kita tahu bahwa kita bisa mempertahankan diri lah ini gitu, sampai ya zamannya berkembang terus gitu ya. Nah, itu yang aku yakini sebagai salah satu manusia gitu ya, kenapa aku mau ngomong kayak gini, mau membuat konten ngomong, kemudian mengutarakan perspektifku. Nah, harapannya adalah perspektif teman-teman juga diutarakan gitu ya. Teman-teman punya perspektif pasti kan, punya opini terhadap suatu hal, itu diutarakan supaya apa? Supaya ada kejelasan. Aku tuh alasan melakukan sesuatu itu karena hal ini, dan aku dan yang lain melakukan sesuatu itu karena hal ini. Kayak tadi aku makan pakai tangan, makan nasi padang pakai tangan itu kenapa? Nah, temanku makan nasi padang pakai sendok itu kenapa? Nggak harus sepakat gitu ya, nggak harus dua-duanya ini setuju bahwa cara A lebih benar, cara B lebih salah. Karena kadang-kadang yang perlu kita lakukan itu hanya membangun jembatan dan saling mengerti gitu. Nah, gimana biar saling mengerti? Ya diomongin gitu ya. Kita harus tahu perspektifnya dia itu gini dan perspektifnya orang lain tuh ini gitu ya. Jadi kita bisa membangun sebuah konstruk sosial atau sistem sosial yang semakin sehat akhirnya gitu kan. Nah, itu yang menjadi alasan dasarku ya untuk membuat sebuah konten bernama Siniar Sehari-Hari. Nah, berhubung yang kita bahas itu kemarin di season 1 itu adalah hal-hal yang ramai di media massa atau di dunia maya, maka kan pasti banyak sekali opini yang tercecer ya, opini yang apa, misalnya soal isu kemarin itu apa ya, terakhir itu aku pernah bahas soal lupa aku, soal ini kayaknya soal politik ini, misalnya masa jabatan presiden 3 periode gitu misalnya ya. Nah, di situ kan ada pro, ada kontra, ada pendapat yang mengarah ke kanan, ada yang pendapat yang mengarah ke kiri, macam-macam kan. Nah, di situ aku memiliki standing point nih. Aku punya pendapat seperti ini gitu ya. Nah, sementara di sisi lain mungkin ada orang yang punya standing point yang berbeda. Nah, itulah yang kita bahas untuk kita apa tuh, bukan kita sepakati apa namanya, kita sama-sama pahamkan gitu ya, bahwa si A itu punya pendapat ini karena alasan ini, si B punya pendapat ini karena alasan ini. Isu itu kenapa seperti itu? Karena isu-isu itu ada di sekitar kita, benar-benar real ada di sekitar kita. Kalau kita punya perbedaan soal isu itu dan tidak dikomunikasikan, akhirnya apa? Akhirnya adalah stigma masing-masing orang itu akan saling tembak menembak. Ingat kayak kejadian tahun 2019 gitu ya, ada kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pendukung calon presiden satu, dan juga ada kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pendukung calon presiden 2. Itu menjadi sebuah polarisasi yang gede sekali di masyarakat kita waktu itu. Sampai ada demo, sampai ada hina-hinaan kan, ya kan, kalau teman-teman ingat, cebong kampret gitu kan, sampai sekarang bahkan terasa. Dan itu kan sudah menjadi hal yang tidak sehat menurutku ya, karena kita menjadi orang yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu mengklasterisasi diri dari lingkungan bersama kelompok kita gitu kan, untuk mengcounter yang justru akan mengganggu keseimbangan ini konstruk sosial gitu. Dan itu yang kalau aku pikir sih nggak perlu terjadi gitu ya. Nah, itu makanya coba bikin seperti ini tuh supaya ada lebih banyak orang yang mendengar bagaimana perspektifku, dan aku harap juga bisa mendengarkan perspektif orang gitu ya. Itu. Nah,
soal topik-topiknya tadi udah aku jelasin ya. Jadi itu adalah topik yang akan kita bahas di siniar ini atau podcast ini adalah hal-hal yang lagi rame atau lagi banyak dibicarain orang. Nah, gimana nih kemarin banyak sekali isu yang terlewat nih sebelum season 2 ini muncul kan. Kemarin ada isu soal Citayam Fashion Week, kemudian ada isu soal permasalahan di kepolisian, ada isu soal kemarin terakhir perselingkuhan kemarin kan, terus ada isu di organisasi atau di perusahaan soal quiet quitting ya kalau nggak salah itu, kemudian isu soal banyak sih kemarin yang kelewat kayaknya dari mulai bulan Juni terakhir aku bikin season 1 sampai saat ini bulan September atau Oktober ini. Nah, gimana dong itu udah banyak kelewat gitu ya. Aku nggak akan mempermasalahkan isu-isu yang udah lewat. Artinya gini, bisa jadi isu itu akan kuangkat sekarang. Karena menurutku gini, sebuah isu itu hanya pemancing, hanya sebuah pemantik untuk diskusi yang lebih besar di bawahnya. Atau isu itu hanya pembuka jalan lah, hanya pintu gitu ya. Nanti di situ akan ada banyak hal yang bisa kita omongin soal isu tersebut dan bahkan masih relevan untuk saat ini. Jadi nggak ada yang terlambat menurutku ya, nggak ada kata terlambat untuk membahas sesuatu, karena dimana kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang berkembang terus, nggak ada sesuatu yang pertama, nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Terus kedua adalah sesuatu yang sedang berkembang itu pasti akan berulang, terrepetisi terus menerus, dan itu tetap relevan akhirnya kita untuk bahas ya. Jadi nggak akan untuk mungkin di episode 2 kita akan bahas soal Citayam Fashion Week ya, SCBD itu Citayam Fashion Week yang kemarin ada di ramai di Sudirman dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi keangkat lagi tuh, padahal udah lewat, udah nggak ada mereka. Tapi itu yang akan aku jalankan, coba jalankan. Nah, kembali lagi, berapa lama kita akan ngobrol kayak gini gitu, atau berapa lama durasi dari siniar ini? Biasanya sih kemarin aku menjalankan sebuah obrolan itu baik sendiri maupun kalau sendiri ya aku bisa ngomong sekitar 20-an sampai 30 menit gitu ya. Tapi nggak jarang kemarin ada beberapa episode yang melibatkan teman gitu, atau melibatkan narasumber lainnya, aku ajak ngobrol dan itu bisa sampai jam atau hampir 2 jam. Dan akhirnya kepecah jadi dua part gitu ya. Itu kemarin teman-teman bisa lihat di season 1 kemarin aku lupa antara episode 4 atau episode 3 dan juga episode 13 atau episode 14. Kepecah tuh jadi 2 part karena panjang banget dan obrolannya seru masalahnya. Dan di season 2 ini kayaknya akan ada orang yang juga kuundang ngobrol gitu ya, untuk kita bahas sesuatu yang dalam tanda kutip rame atau dalam tanda kutip menarik untuk kita bahas, dan semoga itu menjadi perspektif buat kita semua gitu ya. Nah, itulah cerita dari Siniar Sehari-hari ini gitu ya. Jadi selamat datang kembali di Siniar Sehari-hari teman-teman pendengar Siniar Sehari-hari kemarin. Kalau mau nge-share Siniar ini ke orang lain atau mungkin ke kerabat atau mungkin ke teman, itu sangat kupersilahkan. Kalau mungkin menerima manfaat dari Siniar ini, mohon bisa disebarkan. Tapi kalau mungkin merasa kayak perlu ada perbaikan, boleh langsung masukkan di kolom komentar, pengennya di gimana ini, apa yang arah kita bahas itu apa aja. Dan kemungkinan besar sih kita akan lebih sering ketemu, kita akan sesering mungkin ketemunya gitu ya. Nggak yang katakanlah aku sih seperti tadi aku bilang di depan, aku akan mengkomitmenkan diri secara disiplin membuat episode demi episode gitu ya, yang sudah ku konsep, sudah ku rencanakan. Nanti tinggal aku lempar ke teman-teman dan kita akan ngobrol-ngobrol seru nih gitu. Nah, itu aja mungkin ya pembukaan dari Siniar Sehari-hari episode 1 season 2. Oke, jadi sampai jumpa di season 2 ini untuk episode-episode berikutnya, episode 2, 3 dan seterusnya.